Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin menyampaikan mau'izah hasanah nasihat dalam acara haul yang bertepatan Al-Barbuk Jajan Suara bin Emon. Khusus tentu nasihat ini untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini yang penuh berkah senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita bersama. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan tentunya kesempatan kita berkumpul Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala setiap langkah kita menuju undangan Syahidullah. Dan tentunya kesempatan ini kita sama-sama mendoakan sekali lagi doa kita bersama mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Mengingatkan kepada diri kita bahwa tak terasa tentunya almarhum yang kedua tahun telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tentunya nasihatnya selama ketika hidup, kemudian amanah-amanahnya ketika saat masih hidup, kemudian juga pesan-pesannya kepada keluarga besar senantiasa tentunya menjadi motivasi untuk terus keluarga dijadikan menjadi keluarga yang terbaik dan keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allah ya rabbal alamin. Kesempatan ini tentunya di antara amaliyah ketika seseorang meninggal tidak akan terputus. Mungkin sudah jamaah sekalian sudah memahami, namun kesempatan ini saya ingin mengambil tambahan dari amaliyah ketika almarhum ataupun seseorang meninggal, amaliyah yang tidak terputus ya. Biasanya memang satu waladun sholihun yad'ulah, shadaqatun jariyah, dan ilmu yang terfaham. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentunya ada tambahan lain yang tentunya sama-sama memotivasi kita. Di antaranya amaliyah sedekah jariyah yang tidak terputus adalah ketika kita membuat satu mushola atau masjid yang dimana mushola atau masjid tersebut tentunya sampai dengan saat ini masih kita pergunakan aktivitas ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan ini tentunya alhamdulillah Ketua DKM beserta jajarannya yang diantara kita semangat terus memakmurkan mushola, memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Tentu mudah-mudahan amaliyahnya ya senantiasa tidak terputus. Barangkali di antara kita yang pernah menyumbangkan hartanya, yang pernah menyumbangkan tenaganya, yang pernah menyumbangkan pikirannya, sehingga musola atau masjid di lingkungan kita sehingga dapat selesai, dapat dipakai dalam aktivitas ibadah. Nah itulah amaliyah jariyah yang tidak akan terputus. Kemudian yang selanjutnya di antara amaliyah sedekah jariyah yang tidak terputus adalah ketika di antara kita ada lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga yang tentunya di situ ada kegiatan-kegiatan pendidikan, baik itu keagamaan tentunya ataupun pendidikan sifatnya umum, yang insya Allah di mana kegiatan lembaga tersebut masih dijalankan, masih beroperasi, tentunya amaliyah pahalanya tidak akan terputus insya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya ketika di antara kita ya, apabila kita mewakafkan ya, ataupun mungkin di sini biasanya ada gerakan wakaf Al-Quran. Ketika Al-Quran tersebut masih kita baca, masih kita pakai, maka amaliyahnya, pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang sudah meninggal insya Allah. Maka tentu di hadapan kita terkadang ada surat Yasin yang ada tulisannya ya, mobil khusus atau dikhususkan untuk almarhum. Ketika surat Yasin ini ditulis namanya, kemudian kita membacanya, mudah-mudahan pahalanya ya tentunya sampai kepada almarhum atau almarhum kita. Amin Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kemudian yang selanjutnya, tentunya ketika kita membangun salah satu tempat yang dimana tempat tersebut dipergunakan untuk fasilitas umum seperti sumur atau seperti aula atau seperti yang lainnya, yang insya Allah mudah-mudahan tempat tersebut ketika ada kegiatan-kegiatan kemanfaatan untuk umat, maka itulah menjadi amal pahala yang tidak terputus ya. Walaupun mungkin terkadang ketika ngumpul ya ngumpulnya ngerumpi gitu ya insya Allah ya Pak ya. Kalau ada ulama mungkin tidak hanya ngerumpi tapi ngopi gitu ya. Insya Allah habis ngopi bergeser ke pengajian insya Allah. Kalau ngopinya mah itu mah apa namanya sunnah wajibnya mah ngumpul silaturahminya, apalagi di malam minggu ya Pak. Jadi walaupun tadi mulainya udah agak malam, insya Allah sekarang baru jam 8:30. Jadi malam minggu, insya Allah kata anak muda malam minggu masih panjang, masih panjang. Kalau punya kekasih, kalau nggak punya kekasih ataupun jomblo, itu udah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kesempatan ini marilah mengingatkan untuk diri saya sendiri, walaupun di antara kita tentunya belum bisa mendukung kegiatan-kegiatan secara aktif, mungkin mushola, mungkin masjid, kegiatan yang lain, namun tentu di antara kita insya Allah ya, tentu di antara kita pun ada sedikit yang bisa kita bantu untuk kegiatan-kegiatan keagamaan ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat. Alhamdulillah, tentunya saya lihat kalau di Miftahul Jannah atau sekitaran mau udah ramai ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi masih ingat saya pertama kali haul yang pertama kali ibu-ibu majlis taklim, itu saya pertama kali ngisi ibu-ibu majlis taklim apa namanya di mana, belum punya musola waktu itu. Jadi haul pertama, bukan haul 1 tahun gitu, milad gitu ya. Dan miladnya ibu-ibu pertama gitu. Masih ingat gitu, mimpinya alhamdulillah. Belum punya musola, jadi hari ini sudah punya musola kan gitu, alhamdulillah. Dan tentunya ini bagian dari aktivitas kita ketika kita memiliki tempat ibadah. Insya Allah kita sama-sama ramaikan. Alhamdulillah. Banyak guru-guru kita yang alhamdulillah. Sebenarnya kalau ke saya adanya berangkat yang bukan ke WKR. Insya Allah tidak kurang di sini para ustadz, para kiai ya. Pernah suatu ketika saya dibel sama Kiai Ujang, Ustadz biasa ngisi itu panggilnya ada acara. Aduh, saya juga lagi pas ada acara. Mubadalah di mana Pak Kiai? Di Miftahul Jannah. Oh, Masya Allah. Dengan kesibukan Pak Kiai Ujang masih bisa ngisi di Miftahul Jannah, itu berkah. Alhamdulillah gitu ya. Jadi tentu terkadang beliau ada pas acara bentrok suka membela saya. Namun pas sama-sama bentrok tidak bisa. Masya Allah. Nah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya juga merasa bahagia dan bangga ya jangan ataupun di lingkungannya, insya Allah kegiatan-kegiatannya, guru-gurunya, alhamdulillah ya kegiatan-kegiatannya. Tapi sampai dengan saat ini ternyata walaupun mungkin posisinya Ustadz menyeberang ya saya menyeberang, tapi masih diakukan ya kegiatannya, masih diakui, diakui. Jadi ibu-ibunya biasa terang bosan ya alhamdulillah. Bapak-bapak lagi insya Allahnya ahli pengajian. Insya Allah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mohon doanya. Tadi ditanyakan Ustaz kok sendirian gitu ya. Tadi sebetulnya saya lagi absen, tidak ke pondok. Jadi kalau saya ke pondok bawa 40 orang mah biasa katanya. Tapi hari tacan, tapi kalau belum ngobrol sama Sofi Bulbet nanti kaget, jadi sangkanya ada apa gitu. Bawa masa gitu, kampanye bukan nanti nyoblos siapa gitu ya. Hari ini kan kalau udah kumpul itu suka didatengin calon Pak.
Saya juga ngumpet-ngumpet mulu, tahu-tahu di pasti sudah ada, kita sampai Ustaz ke sini. Aduh, suka bingung mau nyamperin. Disangkanya kalau saya dekat ke sini nyoblos ini, disangka kalau dekat ini nyoblos ini, mesti ke rumah gitu. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makanya insya Allah kalau Kiai Ujang tentunya istiqomah di Pondok Pesantren Nurul Huda. Hari ini amanahnya saya memimpin pondok pesantren di belakang desa Cengkong, pondok pesantren Gema Ihsan Cendekia. Mudah-mudahan hari ini saya punya santri 40-an itu 98%-nya atau hampir 43-an itu yatim dan duafa. Jadi mohon doanya ya senantiasa diberikan istiqomah dalam pengajarannya, konsentrasinya tentunya dengan kitab salaf dan juga tahfidzul Quran. Alhamdulillah santrinya sudah ada yang 20 juz. Alhamdulillah. Kalau kata saya juga nggak ragu ya, kalau yakin sudah berjuz-juz walaupun jusnya jus alpukat, jus semangka, itu saja yang bisa disampaikan. Marilah kita sama-sama tutup dengan doa. Hadirkan hati kita, pikiran kita, berdoa senantiasa mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Video ini dipersembahkan oleh